Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah rahasia kelam lahir dari kesepian dan kerinduan yang terlalu lama dipendam. Saat batas dilanggar sekali saja, hidup tak akan pernah kembali seperti semula. Mereka saling bungkam, namun dihantui luka yang tak terlihat. Karena tidak semua dosa bisa dihapus, ada yang hanya bisa ditanggung selamanya. Dalam video kali ini, kami akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Pagi itu langit tampak cerah, tapi tidak dengan hati Anissa. Di balik senyum tipis yang ia tunjukkan saat membuka warung sembako di depan rumah, ada beban rindu yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Sejak Rizky suaminya merantau ke luar negeri setahun lalu untuk bekerja di perusahaan otomotif, hidup Anissa berubah drastis. Dulu setiap pagi, ia selalu dibangunkan dengan kecupan di kening. Kini hanya sunyi yang menyapanya. Ia berusaha terlihat kuat, seolah tak ada yang berubah. Padahal hatinya perlahan-lahan retak, menahan sepi, dan jarak yang kian menyiksa. Warung sembako itu memang menjadi sumber kegiatan Anissa sehari-hari. Ide itu datang dari Rizky sebelum berangkat ke luar negeri. Biar kamu gak kesepian di rumah. Sambil nambah penghasilan juga sayang, begitu katanya waktu itu. Awalnya Anissa senang, merasa diberi perhatian. Tapi setelah beberapa bulan, rasa sepi mulai menekan batinnya. Bahkan saat warung ramai, tawa dan suara tetangga pun tak mampu mengusir kehampaan yang tinggal di dalam dirinya. Ia tersenyum, melayani pembeli, tapi hatinya menjerit. Ingin dipeluk, dimengerti, disentuh. Yang paling menyakitkan bagi Anissa adalah komunikasi yang tidak menentu dengan Rizky. Mereka memang rutin saling menghubungi. Tapi kadang, video call terputus-putus. Jaringan di kampung tempat Anissa tinggal tidak selalu bersahabat. Kadang suaranya saja yang terdengar. Kadang malah hanya layar hitam dengan suara tersendat. Maaf ya sayang, di sini juga sinyalnya jelek. Begitu Rizky selalu bilang. Anissa hanya bisa mengangguk sambil menahan kecewa. Malam-malam terasa semakin panjang. Bahkan bantal pun seolah menjadi musuh karena selalu basah oleh air mata. Beberapa kali saat rindu sudah tak bisa ditahan, Anissa memberanikan diri mengirim pesan pada Rizky. Mas, aku kangen banget. Bisa temani aku malam ini? Kalimat itu sederhana, tapi mengandung jeritan batin yang dalam. Ketika Rizky mengangkat telepon dan wajahnya muncul meski agak buram, Anissa merasa sedikit tenang. Tapi ketika hasrat muncul, hasrat yang begitu manusiawi, dan ia menyampaikan, Mas, aku lagi pengen, temani aku ya. Ia tahu betapa hancurnya dirinya saat harus meraba kesendirian dengan bantuan ponsel. Ia merasa malu, tapi juga tidak bisa terus menyangkal tubuhnya sendiri. Anissa mencoba menenangkan diri dengan mengatakan dalam hati bahwa semua ini hanya sementara. Suaminya pasti akan pulang, tapi setiap malam, saat suara jangkrik terdengar lebih nyaring daripada suara cinta, ia kembali terjebak dalam kebutuhan yang tak tersalurkan. Jarinya sendiri menjadi pelipur lara. Ia tidak mencari kenikmatan, ia hanya ingin melepaskan kerinduan yang menyiksa tubuh dan batinnya. Di satu sisi ia merasa berdosa. Di sisi lain, ia merasa terluka karena harus menanggung semuanya sendiri. Dalam gelap kamar mandi, ia sering berbisik, Ya Tuhan, kuatkan aku tidak ingin jadi lemah seperti ini. Siang itu udara terasa lebih panas dari biasanya. Anissa baru saja selesai menutup warung, setelah pembeli terakhir pergi. Peluh membasahi pelipisnya, dan tubuhnya lengket oleh keringat. Ia memutuskan untuk mandi, sebelum masuk waktu zuhur. Masuk ke kamar mandi, ia menyalakan keran, membiarkan air mengalir deras, membasahi tubuhnya. Di balik derasnya air, pikirannya kembali melayang. Rasa rindu yang tak pernah benar-benar padam itu kembali menyala. Bayangan wajah Rizky hadir di benaknya, senyum khasnya, pelukan hangatnya, dan cara ia menyentuh Anissa dengan lembut di malam-malam pernikahan mereka dulu. Tanpa sadar air mata menetes di pipinya. Bercampur dengan air keran,
yang mengalir di wajahnya. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak yang mulai menyelinap ke tubuhnya. Rasa rindu itu kembali menekan dada, dan kesepian berubah menjadi kebutuhan yang tak tertahankan. Seperti malam-malam sebelumnya, ia meraih ponsel yang tergeletak di dekat handuk, membuka galeri foto, lalu mengusap layar perlahan, seolah sedang menyentuh Rizky yang jauh di seberang laut. Tubuhnya mulai bereaksi, dan ia pun menyerah pada perasaan itu. Dengan hati yang berat, ia memejamkan mata dan membiarkan dirinya melepas hasrat, sambil berbisik lirih memanggil nama suaminya. Namun di hari itu, tanpa sepengetahuan Anissa, seseorang melangkah masuk ke dalam rumah. Pak Rudi, ayah mertua Anissa, baru saja pulang dari pasar. Ia membawa beberapa barang titipan dari Rizky, bumbu dapur, dan cemilan kesukaan Anissa yang dikirim dari Jepang. Melihat pintu depan terbuka sedikit, ia berpikir Anissa sedang di dapur atau warung. Dengan langkah pelan, ia masuk dan memanggil. "Nisa, Bapak taruh di meja ya, Nak?" Tapi tidak ada jawaban. Suasana rumah hening, hanya terdengar suara air dari kamar mandi. Penasaran, Pak Rudi melangkah ke arah kamar mandi. Pintu kamar mandi tidak tertutup rapat. Ia hendak menutupnya agar air tidak keluar ke lantai. Tapi tiba-tiba matanya terpaku. Sekilas ia melihat sosok Anissa di balik tirai kamar mandi, setengah telanjang, dengan ekspresi wajah yang tidak biasa. Rasa terkejut membuatnya terpaku. Ia ingin segera memalingkan wajah, tapi otaknya seperti membeku. Matanya menangkap sesuatu yang seharusnya tak pernah ia lihat. Tubuh menantunya itu begitu rapuh namun penuh gejolak, dalam keadaan paling pribadi dan rentan. Anissa menyadari ada bayangan di balik tirai. Ia buru-buru menoleh dan menjerit pelan saat melihat Pak Rudi berdiri kaku di ambang pintu. Dengan panik ia meraih handuk dan menutupi tubuhnya. Wajahnya memerah karena malu dan syok. Pak Rudi, astaga, Bapak ngapain di situ?" Pak Rudi langsung mundur, gugup, dan suara terbata-bata keluar dari mulutnya. "Maafkan Bapak, Nisa, Bapak nggak tahu. Bapak kira tak ada orang. Bapak tadinya hanya ingin menutup pintu kamar mandinya, karena sedikit terbuka." Anissa terduduk di lantai kamar mandi, tubuhnya gemetar. Hari itu satu momen kelengahan mengubah segalanya. Setelah kejadian itu, rumah terasa begitu sunyi, tapi bukan karena sepi, melainkan karena tegang. Anissa mengurung diri di kamar seharian, menolak makan, dan bahkan tak membuka warung. Kepalanya dipenuhi rasa malu, jijik, takut, dan bingung. Setiap kali mengingat bagaimana Pak Rudi melihat dirinya dalam keadaan seperti itu, tubuhnya gemetar, hatinya seperti ingin pecah. Ia tak tahu harus menyalahkan siapa, dirinya, Pak Rudi, atau keadaan yang membuatnya terjebak dalam kesepian yang begitu dalam. Di luar kamar Pak Rudi pun tak kalah kacau. Ia duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Beberapa kali ingin mengetuk pintu kamar Anissa, tapi tangan itu selalu urung. Wajahnya pun pucat, dan sorot matanya kosong. Malamnya suara ketukan pelan terdengar di pintu kamar. Anissa, ia yang sedang duduk memeluk lutut di pojokan tempat tidur, langsung menegang. "Nisa, boleh Bapak bicara sebentar?" Suara Pak Rudi terdengar pelan, seperti orang yang kehilangan arah. Anissa hanya diam. Tubuhnya ingin bergerak, tapi jiwanya masih dikepung malu. Setelah beberapa saat hening, Pak Rudi kembali bicara. "Bapak enggak akan lama. Bapak cuma mau minta maaf." Akhirnya perlahan, Anissa membuka pintu. Wajahnya kusut, matanya sembab. Mereka berdua berdiri saling menatap dalam hening yang menyesakkan. Pak Rudi menunduk dalam. "Bapak benar-benar nggak ada niat. Bapak datang cuma mau ngantar barang dari Rizky. Bapak kira kamu nggak di rumah." Anissa mengangguk pelan, tapi tak menjawab. Hatinya campur aduk. Ia tahu itu memang kecelakaan, tapi tetap saja tak bisa dihapus dari ingatan. "Maafkan Bapak ya, Nak," ujar Pak Rudi lagi. Suaranya bergetar.
Bapak cuma kaget. Bapak tahu kamu pasti merasa kesepian. Sama seperti Bapak saat ibu kamu, ibu mertua kamu dulu sering menolak Bapak. Bapak juga pernah merasa kosong banget. Kalimat itu seperti menusuk Anissa. Bukan karena kata-katanya salah, tapi karena ia merasakan kesamaan rasa. Anissa terdiam cukup lama. Lalu ia membuka suara, pelan dan nyaris berbisik. Saya juga manusia, Pak. Saya bukan robot yang bisa menahan semuanya sendirian. Saya kangen sama Rizky. Saya cuma pengen dimengerti. Kata-kata itu keluar sambil meneteskan air mata. Pak Rudi menghela napas dalam. Bapak bisa ngerti. Bapak tahu kamu kuat. Tapi bahkan yang kuat pun bisa runtuh kalau terus-terusan sendirian. Pandangan mereka bertemu. Saat itu dua jiwa yang sama-sama luka dan kesepian saling menatap tanpa kata. Bukan karena cinta, bukan pula karena nafsu, tapi karena kekosongan yang terus memakan batin mereka, sedikit demi sedikit. Dalam hening yang menegangkan, Pak Rudi berkata, "Mungkin kita bisa saling bantu, Nak. Tapi bukan sebagai menantu dan mertua, hanya dua orang yang sama-sama merasa hampa." Anissa memejamkan mata. Hatinya berkecamuk hebat. Kata-kata itu tidak langsung menjijikkan, tapi juga tidak sepenuhnya bisa diterima. Ia tahu batas itu sangat jelas. Namun, godaan terbesar adalah ketika seseorang merasa tidak dipedulikan. Ia pun mengangguk samar, tanpa suara, tak tahu apakah itu bentuk setuju, atau hanya tanda bahwa pikirannya sudah terlalu lelah melawan. Malam itu hujan turun perlahan. Butir-butirnya menari di atas genting rumah, menciptakan irama yang sunyi, namun menyesakkan. Anissa duduk di ruang tengah, mengenakan sweater tipis, sambil memeluk lutut. Lampu hanya dinyalakan setengah, membuat suasana remang dan redup. Pak Rudi datang dengan secangkir teh hangat. Menaruhnya di meja tanpa banyak bicara. "Biar nggak masuk angin," katanya dengan pelan. Anissa hanya mengangguk tanpa memandangnya. Mereka duduk dalam diam, seolah sama-sama takut memulai percakapan. Takut apapun yang diucapkan bisa menjadi pemantik sesuatu yang lebih rumit lagi. Beberapa menit berlalu. Akhirnya Pak Rudi membuka suara, lirih namun dalam. "Kamu tahu kan, Nisa? Bapak dulu pernah merasa seperti kamu sekarang. Ditinggal, kesepian, sendirian. Bapak nggak sedang mencari alasan, cuma ingin kamu tahu. Bapak ngerti apa yang kamu rasain." Anissa menoleh perlahan, air matanya menetes, tanpa suara. "Saya nggak mau jadi perempuan seperti ini, Pak. Tapi saya juga nggak tahu harus bagaimana. Saya kangen suami saya, tapi dia aja ya. Saya nggak bisa terus-menerus menahan semuanya sendiri." Tangisnya pun akhirnya pecah. Sesenggukan kecil yang terdengar menyakitkan. Pak Rudi memejamkan mata, menahan perasaan yang sulit ia jelaskan dengan kata. "Mungkin ini salah, bahkan sangat salah," ujar Pak Rudi pelan. "Tapi kadang manusia nggak selalu bisa berdiri lurus, Nisa. Kadang kita jatuh, bukan karena niat jahat, tapi karena terlalu lama sendiri dalam luka yang diam." Anissa memandang Pak Rudi dalam hening. Ia tahu kalimat itu berbahaya, tapi juga jujur. Keduanya duduk hanya berjarak beberapa jengkal. Tidak ada sentuhan, tidak ada keberanian untuk mendekat. Tapi ketegangan itu menebal di udara, menggantung antara bisikan nurani dan rayuan sesat yang nyaris terdengar logis. Tanpa sadar, Anissa meraih cangkir teh dan menyeruputnya perlahan, seperti mencari jeda untuk menenangkan pikirannya. "Kalau kita lemah malam ini, Pak, kita nggak akan pernah bisa maafin diri kita sendiri," katanya dengan suara lirih. Pak Rudi menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. Tapi di balik anggukan itu, ada perasaan yang berkecamuk hebat, kebutuhan yang dipendam terlalu lama, kesepian yang dibiarkan berakar, dan godaan yang kini berdiri tepat di depan mereka. Akhirnya batas itu dilangkahi, hanya sekali. Dalam ruang yang gelap dan hujan yang terus turun, dua orang yang seharusnya saling menjaga, justru saling terjerumus. Tidak ada cinta di sana. Yang ada hanya pelampiasan dan kesalahan besar, yang mereka tahu
akan menghantui selamanya. Setelah semuanya berakhir, mereka saling membisu, saling menghindar. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada pelukan, hanya tatapan kosong, dan hati yang patah karena sadar. Mereka baru saja mengkhianati seseorang yang sangat mereka cintai, Rizky. Sejak malam itu, dunia Anissa terasa berbeda. Meskipun tidak ada yang berubah secara fisik, rumah tetap sama. Suara ayam tetangga masih terdengar setiap pagi, namun dalam dirinya ada sesuatu yang rusak. Setiap kali menatap cermin, ia seperti melihat orang asing. Tatapan matanya kosong, bibirnya keluh, dan dadanya sesak. Ia berusaha beraktivitas seperti biasa, membuka warung, menyapu halaman, melipat pakaian, tetapi semua terasa hampa. Pak Rudi pun berubah. Ia jadi lebih banyak mengurung diri di kamar, hanya keluar saat benar-benar diperlukan. Mereka seperti dua orang asing yang menyimpan rahasia paling kelam dalam hidup mereka. Satu-satunya hal yang membuat Anissa terus bertahan adalah panggilan video dari Rizky. Suaminya itu tidak tahu apapun. Masih dengan senyum hangatnya, masih dengan perhatian-perhatiannya. Sayang, aku udah ngumpulin uang tambahan. Mungkin bulan depan aku bisa cuti seminggu pulang ke rumah, ucapnya dengan bersemangat. Anissa menahan napas mendengarnya. Di satu sisi ia bahagia, tapi di sisi lain, dadanya seperti ditusuk. Wajah suaminya kini menjadi pengingat akan dosa yang ia coba lupakan. Wah, iya mas, aku seneng banget. Kamu akan segera pulang, jawabnya sambil memaksakan senyum. Setelah panggilan berakhir, ia menangis dalam diam. Rasa bersalah menyesakkan seluruh tubuhnya. Sementara itu, Pak Rudi pun dihantui bayang-bayang kejadian malam itu. Ia mulai sering pergi ke masjid, menundukkan kepala setiap kali bertemu warga, dan menghindari tatapan mata siapapun. Di dalam doanya, ia hanya mengulang-ulang permohonan ampun. Ya Tuhan, hamba sungguh lemah, hamba sangat menyesal, ampuni hamba. Tapi sekuat apapun ia berdoa, bayangan Anissa, rasa bersalah terhadap Rizky, dan kehancuran harga dirinya sendiri tak pernah benar-benar pergi. Ia tahu apa yang terjadi tak bisa dibenarkan, dan yang lebih menyesakkan, tak bisa pula dihapus. Suatu malam Anissa menulis surat untuk dirinya sendiri, bukan untuk dibaca siapapun. Di situ ia mencurahkan semuanya, rasa sesal, rasa takut, dan rasa kehilangan harga dirinya. Aku adalah istri yang gagal menjaga kesetiaanku. Aku adalah menantu yang menghancurkan kepercayaan. Tapi lebih dari itu, aku adalah manusia yang jatuh karena terlalu lama sendiri. Ia menyimpan surat itu di laci terdalam kamarnya, berharap suatu hari ia cukup kuat untuk memaafkan dirinya sendiri. Meskipun ia tahu pengampunan sejati tak akan pernah datang tanpa luka. Hari-hari berlalu dalam diam. Anissa dan Pak Rudi saling menghindar sebisa mungkin. Tidak ada percakapan, tidak ada kontak mata. Bahkan saat mereka berada dalam satu ruangan, mereka seperti tembok dan bayangannya. Selalu bersama, tapi tak pernah benar-benar menyatu. Mereka tahu bahwa sekali saja batas dilanggar, semua tak akan pernah kembali seperti semula. Mereka telah jatuh, dan kini harus hidup dalam reruntuhan dosa yang mereka ciptakan sendiri. Yang tersisa hanyalah waktu, dan rasa bersalah yang terus tumbuh, diam-diam menggerogoti hati mereka dari dalam. Hari yang ditunggu, akhirnya tiba. Rizky pulang dari Jepang. Anissa menjemputnya di bandara, dengan senyum yang dipaksakan sekuat mungkin. Mereka pun berpelukan. Dan Rizky membisikkan kata yang membuat hati Anissa runtuh. Akhirnya, aku bisa pulang ke rumahku. Ke kamu, Anissa. Pelukan itu hangat. Namun, bagi Anissa, rasanya dingin, menusuk. Sepanjang perjalanan pulang, Rizky bercerita dengan semangat tentang kehidupannya di Jepang. Tentang bosnya yang baik, rekan kerjanya yang kocak, dan makanan Jepang yang rasanya belum bisa mengalahkan sambal buatan Anissa. Anissa hanya mengangguk, tersenyum, dan menahan tangis yang berkumpul di ujung matanya. Sesampainya di rumah, Pak Rudi menyambut mereka dengan canggung. Wajahnya berusaha tersenyum,
tapi tak mampu menyembunyikan kegelisahan di balik matanya. Rizky langsung memeluk ayahnya, tak sadar bahwa dua orang yang paling ia percaya kini menyimpan luka dan dosa di belakang punggungnya. Anissa hanya bisa menunduk, menghindari tatapan Pak Rudi. Suasana di rumah berubah jadi tenang, namun tidak damai. Malam hari setelah semua makan malam bersama, dan Rizky tertidur di kamar, Anissa duduk sendiri di ruang tamu, pandangannya kosong menatap dinding. Udara malam terasa berat. Pak Rudi pun mendekat, duduk agak jauh di ujung sofa. Tak ada percakapan di antara mereka, hanya diam yang menyelimuti keduanya. Lalu Pak Rudi berkata lirih, "Rizky anak baik. Dia nggak pantas dikhianati. Sama sekali nggak pantas." Anissa tak menanggapi, hanya menggenggam tangannya sendiri dengan erat. "Kita harus menebus ini dengan cara kita. Mungkin kita nggak akan pernah bisa minta maaf secara langsung. Tapi setidaknya, kita harus menjaga agar luka ini berhenti di kita." Anissa menoleh perlahan, menatap Pak Rudi dengan mata yang penuh air. Ia mengangguk pelan. Tak ada jawaban yang bisa memperbaiki apa yang telah terjadi, tapi mereka sepakat untuk menebusnya dalam diam. Hari-hari selanjutnya, Anissa mencoba menjadi istri yang lebih baik. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan makanan favorit Rizky, dan mendengarkan setiap ceritanya dengan penuh perhatian. Tapi rasa bersalah itu tak pernah pergi. Ia hadir dalam setiap tawa, setiap pelukan, dan setiap momen mesra. Bahkan saat Rizky mencium keningnya sebelum tidur, Anissa hanya bisa memejamkan mata dan berharap Tuhan memaafkannya. Di sisi lain, Pak Rudi makin religius. Ia lebih sering ke masjid, mulai aktif dalam kegiatan sosial, dan menjaga jarak dari rumah Anissa. Ia tak pernah masuk rumah itu lagi tanpa alasan yang sangat mendesak. Kesalahan yang mereka buat tak pernah terucap. Rahasia itu terkubur dalam, tapi luka batinnya terus membekas. Dalam doa malamnya, Anissa berucap, "Ya Tuhan, aku tahu aku sudah jatuh. Aku tahu, aku telah melukai orang yang paling mencintaiku. Tapi aku ingin belajar memperbaiki diri. Aku ingin mengubur dosa ini dalam tobat yang panjang." Dan dari sana, hikmah hidup mulai tumbuh. Bahwa manusia bisa tergelincir, bahkan yang tampak paling kuat sekalipun. Tapi sesal yang sejati bukan hanya tentang air mata, tapi tentang bagaimana kita bangkit dan memastikan luka itu tidak melukai lebih jauh. Karena ada kesalahan yang tak bisa diperbaiki, hanya bisa dipikul seumur hidup. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.